Halo, nama saya Untung Unsong, orang Korea yang trading saham Indonesia. Jadi mohon pengertiannya jika bahasa saya belum fasih. Melalui channel ini disampaikan apa yang saya pelajari di dunia trading. Kalau trader saham, kita rata-rata short term trader yang lihat tren jangka pendek aja. Tapi ada pakar saham terkenal di Korea yang mengatakan bahwa jika kita menangkap pembalikan tren jangka panjang seperti dari monthly chart, kita bisa menang sebelum tempur dan trading dengan probabilitas tinggi. Nanti kita coba cari bagaimana bisa dimodifikasi cara dia di pasar saham Indonesia. Panggilan pakar saham di channel ini adalah Chart Hero. Nickname Chart Hero itu dibuat oleh mentor dia katanya. Karena dia diakui sangat jago untuk menangkap titik entry yang kasih cuan lebar dari chart. Ini interview dia di tahun 2017 ketika dia mulai muncul di media untuk memulai karir sebagai pakar saham. Nah, dia berbicara dengan sangat jujur ketika ditanya, jika Anda menghasilkan banyak uang di saham, kenapa Anda mau mengudara sebagai ahli saham? Kan bisa aja ambil cuan sendirian terus. Nah, dia menjawab, saya bosan dengan 7 tahun full-time trader, dan saya muncul di TV untuk menemukan kesenangan baru dalam hidup. Dan saya minta maaf untuk jujur. Dia mulai saham dari tahun 2007, dia melewati 4 tahun yang sulit, setelah itu dia mulai mendapatkan keuntungan yang semakin besar. Lalu tahun 2017, dia sudah diakui lumayan sukses di dunia saham. Dia juga terus memverifikasi cuan di akun sahamnya dia untuk membuktikan jagoannya dia sampai saat ini. Nah, maka ini channel YouTube dia, ini baru jadi 8 bulan, tapi subscribersnya sudah 118.000 orang. Nah, bagi yang penasaran, link ke video aslinya ada di deskripsi bawah, namun di video ini tidak ada teks bahasa Inggris. Nah, di channel dia yang menarik adalah Street Stock. Nah, dia memilih satu orang dari antara subscribers yang sudah mengirim surat permintaan untuk les kunjungan. Lalu dia mengunjungi tempat tinggal mereka untuk memperbaiki masalah trading mereka. Lalu menginstruksikan mereka tentang apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbaiki untuk menjadi trader yang mengambil cuan konsisten. Nah, dia membawa staff-staff yang dua cewek ini, mereka akan menangani orang-orang terpilih les kunjungan tadi untuk monitoring progres ke depannya. Sejauh ini 3 orang sudah diperkenalkan di video. Kita cek sebentar aja agar kita juga hati-hati dan belajar melalui kegagalan orang-orang ini di masa lalu. Nah, resep yang Chart Hero berikan ke mereka hampir sama. Nanti kita akan bicarakannya. Ya, orang yang pertama adalah seorang ibu rumah tangga berusia 50-an. Rugi di portofolionya itu sudah minus 187 juta won. Itu sekitar 2 miliar rupiah. Tapi tetap aja gaya trading dia itu hampir kayak judi. Ya, menurut Chart Hero. Itulah mengapa judulnya itu Go Casino aja. Ibu ini masih mengandalkan informasi dari grup berbayar. Nah, kecanduan trading di depan monitor itu berlanjut terus selama jam perdagangan. Terus entry-nya selalu dipucuk. Nah, lalu kalau nyangkut, dibiarkan sampai harganya balik tanpa cut loss. Jadi uang untuk membeli saham baru itu dipinjam dari sana-sini. Nah, jadi makin parah. Orang kedua adalah pemilik restoran China. Nah, kebetulan dia terlihat mirip dengan Chart Hero ini. Nah, akun saham dia juga lagi rugi minus 80 juta won. Itu sekitar 1 miliar rupiah. Tapi dia mau menutup restorannya, lalu mau menjadi full-time trader. Bahkan ULT-nya dia tertanam alat chart yang dia beli seharga 5 juta won. Itu sekitar 60 juta rupiah. Dia bahkan tidak menggunakan alat itu lagi. Lalu dia tidak tahu cara menghapusnya. Maka Chart Hero ini sudah sepakati sama dia untuk menghapus alat itu di chart. Nah, pria ini cerita bagaimana dia bisa menabung seed money untuk trading saham karena berkat udang goreng ini yang menu andalannya. Jadi dia bilang dia makan udang goreng ini sampai muntah ketika menciptakan menu andalan ini. Nah, dengan tekad itu dia juga bilang mau belajar saham sampai muntah. Karena udah dapat arah studinya melalui guru yaitu Chart Hero. Orang ketiga adalah pemilik Akademi Bahasa Inggris. Nah, bapak ini berusia 48 tahun. Usaha Akademi Bahasa Inggris itu sudah 2 tahun hampir tutup karena corona. Maka penghasilan tetap itu udah tidak ada selama 2 tahun. Lalu sepertinya dia sering diomelin sama istrinya karena dia hidup bergantung pada gajinya istri. Situasinya akun saham parah juga. Dia pegang 60 saham yang nyangkut rugi di portfolio, ruginya sama hampir 80 juta won, itu hampir 1 miliar rupiah.
uang di rekening saham itu dari meminjam uang. Nah, maka dia terpaksa menjalankan 3 part-time job, menjadi tukang ojek di malam, menjual masker di online, dan masih berusaha mengelola Akademi Bahasa Inggris. Solusi pertama yang Chart Hero berikan kepada ketiga orang ini adalah stop trading, kecuali jualan saham yang nyangkut. Nah, lalu baca buku yang diberikan oleh Chart Hero. Kata-kata yang dia ulangi seperti burung beo, 3 urutan screening di bawah ini akan membawa kita ke momen dengan probabilitas tinggi. Tapi chart itu 30%, keuangan perusahaan 30%, dan bahan gorengnya 40%. Ingat, chart itu hanya menyumbang 30% dari faktor cuan besar, walaupun nama dia Chart Hero. Dengan kata lain, urutan penyaringan saham pertama memilih calon-calon melalui analisis teknikal, kemudian menghilangkan saham-saham yang bermasalah di fundamental perusahaan. Contoh, kalau untuk trading jangka pendek, hapus emiten yang rugi bertahun-tahun. Dan emiten yang sering ride issue, artinya ya itu kan sering tarik dana dari masyarakat kan. Dan yang punya banyak obligasi wajib konversi saham, itu yang bikin supply sahamnya kan meningkat. Kalau mid term trading, jangka menengah, syarat ditambah emiten yang laba usahanya bertumbuh daripada tahun lalu. Kalau long term invest, menurut dia, harus pilih emiten yang kita kenal hampir selevel dengan semi orang dalam. Terakhir, di antara saham yang tersisa, saham yang bakal ada momentum, yaitu pilih saham yang bakal punya bahan goreng. Kalau jenis bahan goreng, udah kita pernah bahas video sebelum-sebelumnya, di rutinitas Super Smooth Korea kemarin itu kan, setiap hari catat isu saham yang arah, sampai itu jadi kebiasaan. Lama-lama nanti bisa dapat pola yang mirip, maka insight kita akan bekerja di masa depan. Itu saja caranya menurut Chart Hero. Secara terakhir, memilih satu saham aja, only one, satu saham yang probabilitas paling tinggi antara watchlist kita, saham yang membuat kita yakin dan pede sekali. Lalu mencari titik di mana kita bisa masuk, harga terkoreksi, menunggu, dan ketika saat itu tiba kita full betting. Tunggu dengan pede dari 3 hal ini, sampai anginnya bertiup yang mendorong kita ke tujuan. Nah, saat angin yang kita inginkan mulai bertiup, berlayar, angin akan membawa kita ke tujuan yang kita inginkan. Kenapa dia suka full muatan di satu saham walaupun belinya cicil? Karena dia ketemu timing yang paling bagus. Full betting di satu saham itu cara tercepat untuk menjadi kaya menurut Chart Hero. Nah, dia bilang kurangi jumlah trading sebisa mungkin, mengalokasikan lebih banyak waktu untuk baca koran, bikin data, catatan sendiri, mempelajari apa yang terjadi di dunia, dan menebak kejadian itu akan mempengaruhi sektor atau saham apa ke depannya, demi mendapatkan saham dan timing yang tepat. Nah, seperti apa titik yang kasih probabilitas paling tinggi di monthly chart yang dibicarakan Chart Hero? Nah, mari kita lihat saham-saham Korea dulu yang dia berikan sebagai contoh. Kemudian cari saham Indonesia yang bisa diterapkan cara dia. Kita cek 3 contoh. Pertama namanya Showbox. Mungkin siapapun yang pernah menonton film Korea di bioskop mungkin pernah melihat logo ini. Ini adalah perusahaan produksi dan distribusi film. Mungkin apakah kalian tahu drama Itaewon Class? Nah, Showbox itu berpartisipasi dalam produksi. Nah, pada bulan Desember 2020, prospek bahwa K-Webtoons dan K-Drama akan tumbuh lebih besar tahun depan. Nah, itu menjadi bahan gorengnya. Nah, inti dari sinyal grafik bulanan yang menurut Chart Hero didasarkan EMA 20 bulan dan EMA 60 bulan. Yang green, yang hijau itu 60, yang kuning itu 20. Pembalikan tren jangka panjang dari downtrend ke uptrend itu bisa terjadi ketika harga saham sudah melompat EMA 20 atau EMA 60 yang selalu menekan harga saham sebagai resisten. Nah, ini bulan kemudian harga saham sudah menetap di atas EMA 20 bulan. Nah, dulu dia pernah coba menembus tapi gagal terus kan. Tapi kali ini dengan volume dahsyat. Nah, ketika harga saham bergerak ke samping selama beberapa bulan, tren turun itu udah menjadi datar dan kemungkinan pembalikan tren lebih tinggi dari sebelumnya karena sudah menyerap semua barang-barang jualan yang nyangkut sebelumnya. Nah, ini baru boleh beli ketika ada koreksi di daily chart menurut Chart Hero. Nah, bulan kemudian walaupun ada ekor atas yang panjang, tapi harganya loncat kan. Nah, meningkat hampir 50% dalam 1-2 bulan. Lalu tren jangka panjangnya sudah berubah kan dari downtrend, lama-lama dia ke uptrend. Nah, sekali lagi kalau di Korea, biru itu adalah
Candle yang turun, candle merah itu artinya naik. Terbalik sama Indonesia. Kemudian saham kedua, Hanshin Gige. Saham ini terkait dengan pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, pada awal tahun 2021, Presiden saat ini, yaitu Yoon Suk Yeol, suasananya dia sepertinya mau mencalonkan diri sebagai calon presiden. Maka pada saat yang sama, saham tema yang akan menjadi kebijakan utamanya Mr. Yoon mulai beredar. Itu adalah tentang tenaga nuklir. Pada November 2020, candle-nya menembus EMA 20 pertama kalinya. Tapi volume perdagangannya kan lemah. Setelah koreksi 2 bulan, candle-nya sudah mendarat di atas EMA 20 pada Februari. Disertai dengan volume yang besar. Nah, sahamnya mulai naik sekitar 2 kali lipat dalam 5 bulan ke depan. Nah, maka tren jangka panjang juga berbalik menjadi tren naik. Ya kan? Nah, saham ketiga adalah Ilsin Bio, sebuah perusahaan yang membuat lemari es yang menyimpan plasma darah. Nah, pada April 2020, pengobatan plasma corona mulai muncul dalam news. Nah, pada saat yang sama, dia menembus EMA 20 bulan. Ya, EMA 20 dulu dia pernah gagal tembus. Tapi kali ini dengan volume yang lebih besar daripada percobaan sebelumnya untuk menembus. Dan mulai menetap di atas EMA 20 pada bulan berikutnya. Karena masalah corona adalah bahan goreng yang sangat dahsyat, bahannya lebih kuat dari apapun. Jadi pertama, chart bulanan memberi sinyal. Kedua, tidak ada masalah fatal di keuangan perusahaan. Ketiga, bahan gorengnya kuat sekali. Ya, akibatnya harga saham hampir 3 kali lipat dalam waktu sekitar 2 bulan. Oke, pertama chart bulanan, monthly chart. Kedua, keuangan perusahaan. Ketiga, bahan goreng. Nah, kita coba terapkan 3 hal ini pada saham Indonesia. Untuk melihat apakah ada pola serupa di masa lalu, pertama saya menemukan 3 contoh. Tapi di saham Indonesia sepertinya lebih cocok dimodifikasi. EMA 20 itu diganti dengan EMA 10 bulan. Nah, pertama ini Breeze. Nah, hingga Juni 2020, harganya terus ditekan resistance di EMA 10 kan. Yang EMA 10 itu yang biru. EMA 20 itu yang kuning. Nah, di bulan Juli pertama kali mendarat di atas EMA 10 dengan volume dahsyat. Ya, waktu 2020 masa corona pun, nah Breeze itu mah masih kuat, keuangan perusahaan pokoknya sehat. Jadi nggak usah cek detail. Nah, bahan gorengnya apa? Saat itu isunya kan penggabungan bank syariah milik BUMN kan. Nah, ini adalah kejadian yang baru. Nah, maka menciptakan efek euforia yang kuat, apalagi dikaitkan dengan perbankan digital juga kan. Nah, seperti kita lihat, harga saham naik sekitar 6 kali lipat dalam 6 bulan. Yang kedua, mari. Desember 2020, harga saham keluar dari gocap kan, lalu menembus EMA 10 bulan, yang garis biru ini, dan menetap di atasnya pada Januari. Nah, gimana keadaan keuangan Mari? Waktu itu tahun 2020 hingga kuartal ketiga, Mari lagi net loss. Namun, kecil kemungkinan bangkrut karena sahamnya terkait dengan Pak Erick Thohir kan. Waktu itu karena mungkin dampak corona juga ya, karena semua WFH, nonton YouTube, Netflix, daripada radio kan. Nah, bahan gorengnya apa? Mari, mereka juga tidak mau ketinggalan zaman. Jadi, waktu itu saatnya podcast sedang booming kan. Ingat nggak ya, Clubhouse waktu itu panas kan, karena orang-orang selebriti suka join, bahkan Elon Musk juga. Nah, saat itu Mari juga mengembangkan Noice sebagai podcast. Jadi, story pertumbuhannya ditempel di harga saham. Kemudian sejak itu dalam 7 bulan, sahamnya naik 5 kali lipat. Ketiga, PNBN. Nah, grup Hanin ini kan baru-baru ini kan, April 2022, ada berita Bank Panin melepas 14% sahamnya ke ANZ Group di Bank ANZ Panin. Nah, setelah menjual sahamnya kan pasti banyak uang masuk ke PNBN kan. Nah, bulan April, harga saham menembus EMA 10, EMA 20 bulan sekaligus. Nah, pada bulan Mei, saat indeks pasar saham global mulai turun. Jadi ada juga fenomena untuk mencari value stock. Saham Panin Group kan dikenal undervalued stock secara financial. Nah, ada juga rumor bahwa pemegang saham utama grup Panin berusaha memperkuat struktur governance. Maka sejak Juni, keterbukaan informasi di IDX mulai muncul bahwa Paninvest terus membeli saham PNLF, pemegang saham terbesarnya di PNBN. PNBN ini adalah hasil dari ketiga faktor yang saling terkait, chart, keuangan, dan bahan. Jadi harga saham naik hampir 2 kali lipat dalam 3 bulan.
Oke, kalau gitu saat ini gimana? Saham apa saja yang sedang dalam proses di chart bulanan? Kalau ada penonton yang menemukan saham yang cocok dengan 3 kriteria ini, chart bulanan, keuangan perusahaan, dan bahan goreng, tolong dikasih komen ya. Nah, kalau monthly chart, saya menemukan 3 saham. Pertama, Tilt, Intelligent Development. Dia langsung tembus EMA 10 dan EMA 20 bulan di Agustus ini, tapi kuartal pertama dia masih net loss. Terus kinerja kuartal kedua belum diumumkan. Nah, kalau bahan goreng, Pak Lokengong borong saham 6,28%, itu sudah diberitakan. Selain Pak LKH, ada prospek yang bisa berlanjut apa? Kalau cek keterbukaan informasi, Tildi ini bikin joint venture dengan founder asing untuk mengembangkan area di Tangerang. Tapi ini masih tanda tanya untuk jadi bahan gorengnya. Kemudian J-Con, Jaya Konstruksi Manggala. Kalau monthly chart, dia menembus EMA 10 di bulan ini. Tapi apakah bisa menetap di atas EMA 10, itu belum tahu kan, tergantung volumenya juga. Kalau laporan keuangan kinerja kuartal kedua itu belum keluar. Nah, apakah bisa hijau pekat di kuartal kedua juga? Nah, bahan gorengnya apa sih? Terus terang belum saya temukan. Kalau ada yang tahu, tolong dikasih komennya. Ini terakhir, PTPP. Dia pernah gagal setelah tembus EMA 20, tapi ini sepertinya dead cat bounce aja sih. Dari penurunan lama sini, dia mantul dikit kan, karena dia belum pernah bergerak ke samping di area sini. Tapi kali ini ada sideways-nya. Baru menembus EMA 10 kan. Nah, laporan keuangannya gimana? Ya, kuartal kedua minimal tidak berkurang dari tahun lalu ya. Tapi omsetnya juga naik 40%. Bahan gorengnya apa sih? Mungkin proyek infrastruktur di IKN, Ibu Kota Negara. Itukah? Tapi ya belum tahu juga. Oke, kesimpulannya mari kita sering cek monthly chart juga, grafik bulanan, walaupun kita adalah trader jangka pendek. Pertama monthly chart, kedua keuangan perusahaan, ketiga bahan goreng. Nah, jika kita menggabungkan 3 hal dengan baik, kemungkinan besar kita dapat titik dengan probabilitas tinggi untuk menang besar. Oke, sekian dari saya. Kalau konten ini bermanfaat, like dan jangan lupa subscribe dan komentar, dan set alarm biar tidak ketinggalan saat konten berikutnya sudah di-upload. Terima kasih, sampai jumpa.